Ini yang unit perjuangan ya Mas? Iya, itu, Mas. Oh iya. Nah, ini unit HDD. Nah, teman-teman ini HDD nih. Tahu nih HDD itu ada tulisannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan channel Satu Yatu Purwokerto. Saya Ardi dan ini teman saya. Aklis ya. Ya, saat ini kami sedang berada di sebuah garasi bus yang mungkin teman-teman terutama busmania di Barling Mas Cakep tahu Mas, Barling Mas Cakep kepanjangannya apa? Budimas, Purbalingga, Kebumen, Cilacap, terus lagi Banjarnegara. Itu kita sekarang lagi di Banjarnegara yang mungkin teman-teman jarang yang tahu. Mungkin kalau teman-teman busmania tahunya untuk bus besar untuk area tersebut Kupu-Kupu Ayu, di Kotsbas, CNC, Muda, apalagi Sinarmas. Tapi mungkin untuk yang satu ini teman-teman masih jarang yang tahu. Ya, kita sekarang lagi di Banjarnegara di salah satu garasi yaitu di PO Hikmalana. Dan kita hari ini rencananya mau interview langsung sama ownernya, jadi tetap ikutin kita terus. Dan kita sekarang langsung menuju bus. Kita udah nyampe di kantornya PO Hikmalana. Ini ada di daerah Sampok. Sehat Mas Iqmal. Alhamdulillah Mas. Monggo. Ya. Maaf nih ganggu siang-siang. Panas-panas mau puasa. Mas Iqmal. Ini kan sedangkan punya bis dan for your information buat teman-teman yang masih jomblo, belum punya jodoh, Mas Iqmal masih single. Mas Iqmal masih single. Barangkali ada yang jodoh dengan Mas Iqmal, monggo. Bisa. Kontak HP-nya sudah ada kalau tadi di bis ya. Nanti tinggal ditelepon aja. Ya kalau mau pesen bis. Ya Mas Iqmal, jenengan masih muda tapi berani langsung terjun yang di salah satu bidang usaha yang bisa dibilang dengan modal yang nggak sedikit ya Mas. Ini sejarahnya awal-awalnya gimana sih Mas? Dulu sejarahnya gimana? Saya dari kecil suka sama bis. Suka sama bis awalnya. Tangan. Ya. Dulu saya itu mungkin terlalu bis gitu Mas. Jadi akhirnya apa ya, suka sama bis gitu. Dan akhirnya saya waktu kecil cita-cita pengen punya bis gitu. Oh. Tapi ya sejarahnya lumayan panjang juga. Jadi penulisan itu lah. Awalnya tahun berapa sih Mas? Awalnya saya itu untuk bis pariwisata 2017 Mas. 2017. Kami pertama awal punya 2 unit. 2 unit Ya. itu Big bus. big bus. Ya. Beli baru atau jenengan bisa kan? Karena saya itu pemula ya Mas. Kami masih belajar, jadi kami beli second Mas. Oh, beli second. Tapi ya masih muda lagi. Oh, iya. Arti kata masih standar, masih layak gitu. Dan sampai sekarang alhamdulillah kami sudah PT sendiri Mas. Wah, berarti cukup cepat juga ya? Ya. Berarti 3 tahunan. 3 tahun. 3 tahun sudah. Berarti dulu awalnya masih CV dulu. Awalnya kami dulu masih belum CV malah. Malah belum CV. Masih perorangan, saya masih ikut CV yang saya. Oh, gitu. Kemudian saya berpikir kenapa nggak bikin PT sekalian, karena kan kalau perusahaan itu juga butuh manajemen yang tertata gitu. Kita juga pengen mandiri itu, makanya saya bersama orang-orang yang ikut membantu saya itu mendirikan sebuah PT. Oh. Berarti memang awalnya dari PO bis dulu, jenengan beli bis dulu 2 unit. Itu merek apa dulu jenengan pertama? Mercedes, Mas. Langsung Mercedes. Wah, sangat. Ya, karena mungkin
Ya ini sih banyak lah ya mas, banyak spekulasi, Iya, banyak versi mungkin ya. versi ya, mungkin dari perawatan ada ringan, terus keawetannya juga lama, cuman ya mahal lumayan. Emang agak mahal ya. Karena kan biasanya yang saya tahu sendiri itu biasanya untuk pemain bis pemula, Iya. biasanya mereka lebih cenderung ngambil Dino ya Mas Adli. Iya. Mereka pasti ngambil Dino karena Harga juga kan. nah selain dari harga, terus tempatnya katanya lebih gampang, lebih murah gitu kan. Tapi Mas Iqmal ini baru tapi langsung ngambil Mercedes 2 unit kan lumayan amazing juga. Berani termasuknya Oke, Mas. Mas. Ya itu versi sih. Kalau untuk hari ini kami ada Mercy, ada Dino, ada Panther. Oh kantor juga punya. Oh untuk unit medium juga ada ya Mas. Oh, jadi kami satu PT sekarang jumlah armada 11 unit. Oh 11 unit. Kalau pribadi milik saya itu 6 unit. Yang 5 itu join mas. Ibaratnya ikut numpang PT. Kalau istilahnya apa nih? Saya lupa kalau istilahnya kerjasama operasional apa? Operasional. Karena kan sekarang syarat pembikinan PT bis itu 5-10 unit mas. Minimal. Minimal pembuatan PT untuk armada transportasi khususnya bis pariwisata itu 5-10. 5 sampai 10 unit. 5 sampai 10 unit itu apa harus bus besar semua Enggak. atau campur boleh? Bisa campur, bisa elok-elong, Yang penting di situ bunyinya angkutan penumpang. angkutan penumpang dan pariwisata ya. Iya. Oh ya Mas, untuk ngurus ininya sendiri nih, untuk ngurus perizinannya nih, kan berarti harus Ya. Disub. Kalau untuk izin pertama izin mas orang tua dulu. Oh iya. Itu Iya, iya. paling utama. Izin pertama orang tua kemudian. Karena itu memperlancar. Iya, iya, iya. Kenapa saya nggak kepikiran tadi yang ngomong itu ya? Izin dengan istri. Oh iya. Benar benar. Oke, pertama kami izin ke desa, kemudian desa sudah, terusan syarat untuk melengkapi sebuah PT harus punya garasi. Jadi kita garasi. Izin garasi dulu. Kami ke kepala desa, modal bumi dan tamu dan semuanya. Setelah itu kami menyebut dan disub dan dulu karena saya dengan negara konsultasi persyaratannya apa saja, yaitu setelah kami berkonsultasi ternyata unit harus minimal 5. Kalau untuk saat ini sepertinya 10 mas. Oh berarti naik lagi syaratnya ya Mas? Kemudian setelah itu harus punya garasi mas, harus punya tempat Khusus punya sendiri ya. sendiri. Dan itu bukan bangunan manfaat atau apa Harus milik sendiri. karena nanti kedepannya garasi juga sangat penting sih mas. Ya kita namanya di angkutan pariwisata kan untuk servis, untuk namanya apa ya harus bukan tidak berjajar di jalan. Iya, iya. Dan setelah itu sudah kami di provinsi Jawa Tengah. Oh sampai ke provinsi juga? Oh berarti nggak cuma sampai kabupaten aja ya Mas? Kalau untuk saat ini mungkin kabupaten langsung ke Pemudi. Oh Kalau waktu iya. saya dulu belum online nih mas. Kalau sistemnya Ya OSS. kalau sekarang OSS Hmm. lebih meringankan juga. Dulu sempat ya hampir putus asa ya mas, Wah karena jumlah unitnya kurang. Akhirnya saya berdiri PT itu tahun 2018. 2018. Setelah mencukupi semuanya persyaratannya buat saya di ACC. Itu pun prosesnya juga Lama ya? lumayan mas. Karena ya namanya kita berbuat alas lah mas. Iya. Mungkin terpacu dengan jumlah unit itu juga sekarang tidak hampir semua
PO Bus bisa punya PT. Iya. Tapi memang katanya kalau sekarang memang wajib PT ya Mas? Iya, kalau sekarang wajib PT. PO bis itu. Untuk KPS wisata itu harus Wajib PT. sudah PT. Itu pun harus sekarang armadanya dibatasi tahun, Mas. Untuk minimal setahun sendiri Mas, untuk armada pariwisata itu tahun berapa? Armada pariwisata itu untuk KPS itu 10 tahun. Paling tua 10 tahun. Jadi umur KPS wisata itu 10, Mas. 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Kalau kemarin Mas sempat cuma 5 tahun. Oh, akhirnya diperpanjang. 10. Ya, 10 sampai sekarang mungkin bisa 15 tahun. Oh, sekarang udah nyampe 15 tahun ya? Jadi untuk armada yang menggunakan KPS, misal sekarang tahun 2020 itu bisa sampai 2050 sampai 2030. Berarti cukup panjang juga ya Mas? Tapi kalau yang akuntan unitnya sudah cukup berumur, misal tahun 2010, ya ini nafas terakhir. Gitu, Mas. Iya ya, karena memang untuk dari 2010 sampai sekarang aja kan udah terhitung Iya. 10 tahun Iya. ya Mas. Berarti tinggal 5 tahun lagi itu harus permajaan, wajib permajaan. Lah, misal Mas, misal di satu PO itu dia sudah nggak mampu lagi untuk permajaan, berarti untuk izinnya dicabut. Untuk KPS itu sendiri, untuk PT-nya dia tetap, Mas. Tetap PT-nya ada. PT-nya tetap ada. Cuman kalau untuk KPS wisatanya dia sudah tidak expired telah Expired. Iya iya iya. Berarti untuk bikin PO bis ya teman-teman, untuk bikin satu PT aja ya tadi sudah didengarkan minimal ada 5 unit, sampai 10. 5 sampai 10 Peraturan unit. sekarang Peraturan sekarang malah katanya bisa sampai 10 unit teman-teman. Minimal 10 unit bis. Katakanlah, nah ngomong-ngomong urusan bis ya, ini kan namanya bis, kan ada rentang harganya nih Mas. Nah, harganya nih Mas Iqmal, rata-rata per unit, karena jenengan tengok dulu waktu pertama beli second, itu berapa Mas? Satu unitnya? Wah, ini pribadi ya Mas. Ya waktu saya beli unit Mas, dulu itu hampir 1 M per unit. Hampir 1 M per unit. Hampir 1 M. Ya. Katakanlah dibulatkan 1 M. 2 unit 2 M teman-teman. Mas. Ya 2 M itu kalau saya karungin kayaknya lumayan berat juga duitnya. Mas. Hampir katakanlah untuk bisakan sendiri katakanlah 1 miliar per unit ya Mas. Itu waktu dulu. Waktu dulu ya. Kalau sekarang mungkin untuk unit second ya 1,3. 1,3 itu untuk unit 2018. Sasisnya Mercy juga. Hino. Oh, Kalau Mercy lebih mahal. Mercy pasti lebih mahal ya Mas, karena mungkin yang dari segi ya kita sudah tahu Mercy keluarga Eropa seperti apa gitu ya. Kalau untuk tahun 2018 masih 1,3 1,4 itu 1,3 Hino. kalau untuk harga baru saat ini 2020 1,7 untuk unit Hino. Hino Adiputro SSD. Oh, unit Adiputro SAD sasis Hino ya. Sasis itu sudah dari sasis kalau seri sampai izin. Izin sudah. Pokoknya nyampe ke garasi tinggal berangkat. Oke, Mas. 1,7 miliar. Iya. Jadi teman-teman kalau dari mau sewa bis ngeluh kok biayanya mahal, nah itu dari harganya aja udah mahal. Jadi harap maklum ya teman-teman. Ya seperti itu. Nah ini Mas, untuk perawatan sendiri Mas Iqmal, apakah setiap bulan Mas Iqmal ada mungkin ke servis resmi atau mungkin yang harus servis resmi tapi untuk ada yang servis sendiri atau gimana? Kalau untuk perawatan, Mas, kami yang terpenting itu di oli ya, Mas. Oli nomor 1 ya. Nomor 1 itu. Kami menggunakan skala kilometer, Mas. Kira-kira per berapa kilo Mas itu dan Kalau untuk kilo ini misalnya 14.000 sampai 15.000. 14.000 sampai 15.000 kilometer ganti oli. Oli.
Kalau untuk Mercy itu bisa 20.000. Berarti untuk rentang umurnya lumayan awet ya mas. Tapi mengingat perjalanan bis yang nggak mungkin istilahnya kalau bahasa Jawa itu cetekan gitu ya kan, mesti kan jarak jauh gitu. Oke mas, itu pun sebenarnya itu maksimal mas. Maksimal, kalau ya. yang untuk Hino mungkin 12.000, 12.500 itu Sudah ganti ya. Nah itu untuk ganti oli jenengan ganti oli kami ganti generasi sendiri. sendiri. Oh, Kami iya. punya stok cadangan. Hmm. Kalau untuk perawatan unit kami menggunakan montir khusus. Oh berarti datangin montir ke sini ya mas. Kami montir karena kami masih sedang dalam perjuangan. Oh iya. Tapi perjuangan aja udah eksekutif muda loh ini teman-teman. Eksekutif muda masih bujangan udah punya bis 6. Kan mantap. Ayo yang masih jomblo. Aduh. Oh iya Mas Iqmal. Nah ini kadang banyak yang bertanya, terutama yang mau sewa bus itu kadang juga, Mas bedanya SHD, HDD sama HD Oh gitu. gitu. Itu kadang ada yang masih belum ngerti SHD itu kayak gimana sih Mas bisnya kayak gitu, atau HDD seperti apa gitu. Sebenarnya gini mas, kalau untuk SHD itu kan super high tech. Super high tech. Nah kalau SHD itu dia tech-nya lebih tinggi mas. Jadi penumpang itu merasakan sensasi bis yang lebih tinggi. Lebih tinggi. Berarti posisi supir di bawah ya. Posisi supir di bawah. Cuman itu kalau untuk SHD itu mungkin kalau untuk yang aslinya itu kebanyakan yang pas itu ya untuk bukan di jalan yang penuh dengan pohon. Oh iya. Karena dia tinggi ya. jadi kami resiko SHD itu kadang ya mas masuk desa aja Masih mikir-mikir masih ya? mikir mas karena pohon-pohon. Iya, Ya. resikonya berarti kena pohon ya mas ya, karena kan AC di atas ya mas, AC di atas takutnya nanti masuk kena ke baling-baling AC kan. Kalau Biayanya SHD itu sebenarnya yang cocok, bukan sih yang cocok itu kalau untuk wilayah mungkin masih jalan luas atau yang besar gitu, jalan besar itu masih yang sedikit pohon gitu. masih bisa itu mas. Oh. Kalau untuk bibit sebenarnya itu hampir sama ya. Oh. lebih Lebih pendek. Oh iya. Jadi sebenarnya kan yang ngetren itu ini kaca tumpuk. Oh yang penting nggak sentuh. Oh iya iya iya. Ini kayak Pakai topi. pakai topi depannya. Pakai baju. Iya iya. Nggih. Terus seperti itu mas, ada SDD, ada HDD. Kalau sebenarnya yang paling tinggi itu SDD mas. Oh iya kalau SDD yang bus tingkat itu ya mas ya, double deck. Iya iya iya. Itu wajib di kota besar. Masih terlalu besar ya. Karena mungkin dari sisi bisnya sendiri udah tinggi dan Kalau untuk sekarang mas, strata yang urutan yang paling itu SDD pertama mas, yang kedua UHD, SDD, UHD, SDD, SHD, HDD. HDD. Karena unit HD sekarang udah jarang ya mas. Ini jadi jarang mas. Jarang sekali ya, karena memang rata-rata udah pengennya yang ada topinya di sini. Kaca tumpuk gitu. Kaca tumpuk. Ya karena kemajuan teknologi sih ya. Ya. Nah ini mas, untuk menyikapi karoseri kan kadang baru 1 tahun model baru udah keluar lagi. Sedangkan kan mungkin untuk beli bis ya teman-teman sudah tahu sendiri harganya lumayan. Nah ini untuk mensiasati itu nih Mas Iqmal, biar tetap jalan gimana? Kalau untuk di PT kami, alhamdulillah kami punya PKB. Oh berarti untuk repair body sendiri? Ya. Wah ini sekarang ada yang lagi di repair nggak Mas? Ada, Mas. Wah nanti saya boleh lihat ya Mas? Oh siap. Nanti kita lihat di sini lagi di repair. Karena kami mengikuti hal ya. Jadi mungkin daripada kami melakukan unit
tidak bisa beroperasi, ya, tidak bisa berjalan, ya mau nggak mau harus mengikuti. Sebenarnya sih kalau semua itu ya kenyamanan nomor satu sih mas. Iya, betul. Tapi kami juga tidak hanya kami juga inspirasi sendiri lah mas, gimana caranya agar sebuah perusahaan masih tetap bisa berjalan lagi. Oke, nah nih Mas, sekarang lagi musim corona nih, corona. Saya melihat berita di mana-mana, updatean bis pariwisata di mana-mana, semuanya diem di garasi nih. Lah ini menyikapi keadaan seperti ini nih Mas Iqmal, gimana nih Mas? Pasti kan bis nggak pasti ada nggak pada jalan nih Mas. Iya, Ini Mas. gimana nih Mas? Ya ini mungkin sebuah ujian lah ya. Ujian gitu. Ujian, namanya orang berjalan pasti ada nafas untuk istirahat lah mas. Kalau untuk saat ini kami menyikapi ya kami ya paling butuh kesabaran, terusan doa terutama cepat berlalu. Terus kalau untuk kami aktivitas sehari-hari dengan adanya COVID ini ya kami memanfaatkan peluang yang ada, apapun yang penting jalan. Iya, bisa untuk setidaknya mencukupi kebutuhan makan. Ya paling seperti itu Mas Iqmal. Saya setelah ini mungkin minta izin karena saya mungkin kalau mau masuk garasi sendirian nanti dikira orang mau nyolong bis Mas. Monggo. Saya nanti minta izin mungkin bisa diantar sama Mas Iqmal, nanti kita lihat-lihat bus Iqmalana. Ya, ada beberapa unit yang di garasi sekarang, terus kita lihat katanya ada yang sedang di mobil juga. Kita sekarang ke garasi dulu. Ya, kita udah di garasinya PO ini. Dan ini ada Hino nih. Ini Hino ya Mas? Iya mas. Karena ada tulisannya. Iya. Ini belum selesai mas. Ini baru 5% berarti ini. 50%. 50%. Tren Mengikuti tren. kaca tunggu mas. Tapi basic ini HD ya Mas? Basicnya unit HD ya? Ini yang unit perjuangan ya Mas? Iya itu Oh iya. Masih. Ini unit perjuangannya teman-teman. Ayo masuk. Dikunci nggak Mas? dikunci mas. Wah, dikunci semua. Perjuangannya. Mercedes-Benz, nggak nanggung-nanggung. Sekali beli unit 2. Sekian perjalanan kita hari ini. Kita jalan-jalan ke rumahnya Mas Iqmal, ke kantornya PO Iqmalana di Kelampok. Mudah-mudahan wabah ini segera berlalu ya Mas. Amin mas. Karena saya juga prihatin teman-teman, lihat bis segini. Ini mungkin belum seberapa pusingnya dengan PO-PO yang lebih besar. Iya mas. Tapi kita melihat 3 unit diem kayak gini nyampe 2 bulan, sedangkan operasional, perawatan dan lain-lain tetap harus berjalan. Mudah-mudahan wabah corona segera cepat berlalu dan aktivitas pariwisata bisa segera normal kembali. Amin ya Mas Iqmal ya. Iya mas. Oke, terima kasih. Kami pamit Mas Iqmal sih. Terima kasih. Sama-sama mas. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya siang-siang bulan puasa lagi. Monggo silakan bagi rekan-rekan yang lewat. Ya, silakan mungkin teman-teman mau sewa bus Iqmalana, ini sudah ada nomor handphonenya. Saya nggak mau bacain. Nanti di zoom aja ya. Ini ada nomor handphonenya. Bisa WA, bisa telepon, nomornya sama. Ya, oke sekian dulu. Terima kasih Mas Iqmal. Kami pamit. Sekian video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.